Halo Mas, apa kabar? Sehat ya? Sehat sekali. Sudah berapa lama ya kan? Sebulan 2 bulan ya? Sebulan ya. Jadi buat perkenalan aja. Itu aku tuh kenal sama Mas Tora selaku jurnalis itu ketika aku magang ya di Sora.com ya. Nah di sini tuh aku kenal Mas Tora sebagai seorang jurnalis lapangan atau reporter lapangan jurnalis. Tepatnya apa sih? Reporter ya? Wartawan. Oh iya. Oke, berarti kita bakalan bahas tentang pot sih. Nah, kita bakalan angkat tentang jurnalis yang ada di Indonesia yang kebetulan juga aku kan kenal sama Mas Tora. Nah, itu walaupun baru-baru ya, kenapa nggak kita bisa memperdalam sebuah profesi karena banyak pasti orang-orang yang ingin jadi jurnalis atau wartawan gitu. Nah, Mas, sebelum kita masuk ke profesi jurnalis, kita kenalan memperdalam dulu. Kita kilas balik tentang Mas Tora sendiri. Itu sebelum jadi seorang jurnalis pasti pernah kan mimpi di waktu kecil cita-citanya mau apa gitu. Nah, di awal banget ketika kita masuk SMA aja dulu, SMA langsung itu kira-kira Mas Tora kira-kira pengen jadi apa sih? Apakah emang langsung ingin terjun di jurnalis atau bagaimana? Oke, SMP ya. Oh, SMP. Nah, dari SMP itu sebenarnya sudah punya cita-cita pengen jadi desainer sebenarnya. Oke. Aku punya rencana untuk membuat sebuah perusahaan desain gitu, yang dimana itu salah satu keinginan aku untuk masa depan gitu, karena kan desain itu kan akan dibutuhkan untuk tahun-tahun selanjutnya, karena orang butuh pembangunan, orang butuh sesuatu hal yang baru, dan orang butuh hal yang menyenangkan dengan gambar. Oke. Nah di sanalah akhirnya mulai masuk ke dunia desain, terkenal dengan CorelDRAW ya, Photoshop dan lain sebagainya, macam-macam waktu SMP, SMA. Nah mulailah di SMA itu ada kejenuhan yang akhirnya membuat aku sendiri harus mencari hal-hal yang baru. Karena aku tipe yang tidak akan stagnan dengan satu hal. Nah ketika sudah bukan menguasai, sudah terlalu lama di dunia desain, akhirnya muncul keinginan untuk menguasai sebuah videographer. Oke. Nah terus SMA akhirnya udah mulai main kamera, terus editing, dan pertama kali itu aku malah senangnya di dunia editingnya ya, karena editing itu kan salah satu hal yang menjadi akhir dari sebuah proses kita membuat sebuah karya gitu. Istilahnya kalau kamu misalkan masak gitu kan, nah koki itu kan sebagai editornya. Yeah. Nah di situ, dan aku berpikir dengan gambar yang aku dapatkan, aku bisa bagaimana caranya itu biar tampil lebih oke gitu. Otomatis editing adalah salah satu komponen dalam sebuah dunia videografer ya, penting gitu. Di sana dia untuk menata, terus mempercantik dan lain sebagainya. Mulai itu di SMA sudah mulai tertarik di dunia videografer dan akhirnya masuk ke kuliah. Nah kuliah itu adalah waktu dimana aku sendiri harus bisa menguasai dari kameramen, terus videografer, termasuk waktu itu juga sempat membuat program acara. Itu sebelum masuk ke kuliah. Berarti Mas Tora sendiri jurusannya apa kuliah? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Berarti ketika dari SMA masuk ke kuliah itu ilmu komunikasi. Benar-benar sudah apa ya? Sudah menjamur ya berarti ya, sudah merencanakan. Gitu ya. Oke, berarti emang beberapa seperti yang awalnya desainer di SMP terus sudah menemukan titik jenuh terus beralih ke videografer. Ketika videografer pun juga beralih. Kita dituntut di kuliah itu belajar A, B, C dan segala hal. Apakah di ilmu komunikasi kan banyak tuh Mas, kayak misalnya ada berapa mahasiswa yang sangat-sangat ingin menjadi desainer, ada berapa mahasiswa juga sangat-sangat ingin menjadi seorang videografer atau bahkan filmmaker, atau ada berapa juga yang ingin jadi PR, public relation dan sebagainya. Nah, apakah di ilmu komunikasi sendiri kita mesti yang Mas Tora sendiri dulu itu nggak ada penjurusan atau gimana? Atau Mas Tora sendiri sudah rencanakan itu untuk jadi? Kalau penjurusannya banyak, ada PR,
terus ada juga lebih kepada apa broadcast gitu kan. Ada dua sebenarnya jurusan yang ada di kampus aku waktu itu. Memang karena sudah merencanakan bahwa aku sepertinya sudah tertarik di dunia apa ya, kreatif ya. Nah di situ aku mengambil jurusan broadcast. Oke. Dari situ sudah apa yang berhubungan dengan kreatif gitu kan. Ya aku terjun ke sana. Oh. Oke. Artinya punya sebuah langkah gimana caranya aku harus bisa menguasai gitu kan. Dan itu langsung masuk ke editor ya, maksudnya Bertahap sih. iya. Awalnya cuma pertama memang aku mengenal kamera gitu. Mungkin cuma hanya 3 sampai 5 bulan melihat kalau misalnya aku cuma ngambil gambar cut udah rampung ya. Iya ya, rampung. Terus gimana? Ya coba kamu membuat sebuah 1 menit video yang kamu ambil itu menjadi sebuah hal yang cantik. Berarti yang editing dong? Iya. Oke lah. Akhirnya aku terjun lah ke sana. Apa sih pakai Premiere? Dan itu pertanyaan dari diri sendiri ya? Iya, itu dari diri sendiri. Oh, berarti emang menarik ya. Jadi emang sedikit cerita juga di sini. Aku pun juga tertarik dengan dunia editing. Jadi mengenal dengan dunia editing atau sebagai editor sendiri juga karena beberapa teman yang masukkan. Kalau kamu ingin jadi sutradara, karena dulu basicku itu juga sebagai seorang filmmaker, nah itu menjadi sutradara itu terlalu idealis. Jadi akhirnya mungkin kenapa kamu jadi editor? Dalam editor kamu jadi seorang hoki yang oke, kamu masuk terus. Mungkin kamu jadi editor dan kamu ingin jadi sutradara. Segala hal yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu ceritakan, itu bisa kamu masuk sesuai dengan ekspektasimu. At least itu 75% atau sampai 80% lah minimal. Oh, boleh juga. Dan akhirnya kan juga terjun. Itu juga masuk ke masalah juga ya? Ya, itu juga jadi salah satu kenapa aku terjun ke sana. Karena aku berpikir bahwa ketika kita bisa menciptakan sesuatu hal yang menarik untuk orang lain, itu ada nilai plus buat kita sendiri. Dan ketika itu mendapat apresiasi, ya itu adalah salah satu bonus sebenarnya. Artinya aku akan kembali kepada hobiku, pada aku pengen sesuatu yang berkaitan dengan kreatif itu aku miliki. Oke. Terus gimana mas itu kira-kira? Gimana kok bisa masuk ke jurnalis dari editor, dari seorang videografer? Itu sebenarnya kan jauh. Karena jujur sepertinya dalam jurnalis ya formatnya itu seperti itu aja. Gitu. Ya hanya stay dan skill editing itu pun juga sepertinya nggak terpakai kan dalam sebuah jurnalis karena tidak memerlukan efek-efek khusus. Nah, oke, setelah menguasai beberapa ini ya ilmu dari editing sendiri ya akhirnya tertarik untuk ke jurnalistik waktu itu mau lulus. Oh, udah semester akhir berarti. Sudah semester akhir ya. Karena sudah menerima kenyataan. Ya. Atau sudah mulai titik jenuhnya? Ada titik kalau titik jenuh sih enggak, karena aku melihat ya tadi itu kan kalau kita bisa menciptakan sesuatu hal artinya aku akan lebih bangga gitu. Nah di sini jurnalistik kenapa aku mengatakannya menciptakan, nah aku menciptakan sebuah hal lain dari videografi gitu kan, karena kreatif itu tidak hanya terpaku pada videografi bukan ya, videografi terus jurnalisme itu juga salah satu bentuk kreatif dengan cara menulis seperti itu. Nah artinya ketika aku menemukan keinginan untuk terjun ke jurnalis itu, aku berusaha untuk bagaimana aku menciptakan sebuah hal yang menarik dengan tulisan. Nah aku dari karena basicnya sudah broadcast dan broadcast itu banyak sekali ya, tidak hanya videografi juga kita belajar, tapi juga ada jurnalisme di situ, bagaimana kita menyampaikan informasi dan itu bisa diterima oleh publik gitu kan. Oke, dan itu memang Mas Torang masuk ke jurnalis itu dalam langsung terjun di suara.com atau itu butuh proses lagi gitu ya, karena kan dulu basicnya adalah di videografi, aku di sebuah PH, aku memutuskan untuk keluar karena
di sisi lain karena memang fee-nya ya. Ya itu realistis sih maksudnya Oke. masalah. Itu realistis. Dan selanjutnya adalah karena itu tadi aku tidak bisa stagnan dalam satu hal dan aku akan mencoba untuk berkembang. Karena masih muda. Masih muda ya, masih bosan banget lah. Jadi dalam arti ketika dari jenuh dan muda, kenapa kita nggak coba yang lain? Itu dia. Karena kita butuh mengetahui sesuatu hal yang ada gini, kita mengetahui sesuatu hal yang banyak tidak perlu mendalam, cukup banyak karena itu sebagai modal kita berbicara, kita bertemu orang. Nah di situ prinsip aku juga melihat aku juga harus paham nih dengan hal-hal lain ya, mungkin salah satu jalannya kita terjun ke jurnalisme di mana kita berusaha menggali sebuah informasi yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi kita bisa menyampaikan hal itu ke orang lain dengan sebuah kebesaran. Oke, berarti dalam modal jurnalis sendiri itu enggak melulu tentang bagaimana bisa membuat sebuah foto dan bisa menyampaikan sama foto itu, tapi juga tentang penulis ya. Ya, juga memberikan informasi ke masyarakat seperti itu. Ya awalnya memang bukan awalnya memang berpikirnya bahwa jurnalisme itu sebuah produk gitu kan, sama seperti videografi, cuma dia tidak tulisan. Setelah keluar dari salah satu PH itu, aku memutuskan untuk mencari media yang cukup terkenal. Waktu itu saya di Solo. Oh iya, oke. Terus masuk di Suara Merdeka. Suara Merdeka. Koran yang cukup terkenal di Semarang, tapi di Solo juga biasa aja gitu ya. Di Solo. Oke. Kenapa aku memilih koran? Karena sebuah produk tulisan itu, koran itu adalah sebuah hasil jurnalisme yang lebih baik. Dalam arti baik itu seperti apa? Karena kan banyak suara koran itu kan spesial hanya sedikit ya, sedikit. Otomatis penyampaian pesan pun juga akan lebih sulit. Karena semakin simpel, semakin sedikit, tapi kita harus padat, singkat dan jelas. Ini lebih kompleks, artinya konsistensi dalam sebuah tulisan itu kan dilihat dari badan atau isi jurnalistik ya. Nah di koran itu kita dituntut untuk cover broadside lebih dalam, berbeda dengan online ya. Semua jurnalisme itu adalah cover broadside, mau dicetak, televisi, radio ataupun di online. Nah pertama kali Indonesia itu kan dia cetak ya, di dunia malah di dunia itu yang terkenal tulisan cetak. Nah di situ adalah bagaimana kita mempertajam diri kita itu untuk mengetahui sebuah isu, karena kita harus paham satu persoalannya dari grassroots, artinya akar rumput, persoalan masyarakat, dan kita harus combine juga ke dunia, ke bagian pemerintahan karena dia yang memiliki kebijakan. Nah dalam satu tulisan koran itu harus dalam satu berita penuh. Berbeda ketika online itu kita bisa pecah-pecah sebenarnya. Kenapa aku memilih koran? Karena dia lebih mengasah wartawan muda untuk mengetahui bagaimana kita melihat atau memandang sebuah isu. Wartawan muda. Oke, ini menarik sih. Jadi untuk wartawan yang atau orang-orang yang mulai tertarik dengan bidang jurnalis itu lebih baik itu masuk ke koran dulu. Itu menurut aku. Iya. Karena di sana kita benar-benar dididik mindset kita bagaimana mengambil melihat sebuah persoalan dan bagaimana kita mengkomparkan dengan kebijakan yang ada. Karena persoalan yang ada di dunia termasuk Indonesia pun selalu dimulai dari akar rumput, ada dari permasalahan masyarakat. Nah di koran itu harus keberimbangan yang tajam. Jadi kita harus paham dulu apa sih persoalan di masyarakat, nah baru kita compare ke pemerintahan yang punya kebijakan. Jadi emang ada, pasti banyak ya kebijakan-kebijakan yang ada. Betul. Jadi menurut Mas juga nih untuk Indonesia gitu, berita-berita akhir-akhir ini itu gimana sih menurut Mas? Yang akhir-akhir ini aja, yang dalam 6 bulan terakhir atau 1 tahun ini. Karena kita kan ini udah masuk akhir tahun. 6 bulan terakhir pasti banyak nih 2020 selain COVID, habis itu
banyak juga tentang ya apapun itu, yang tadi juga tentang salah satu organisasi yang dilarang. Nah sebelum jawab, mending minum dulu. Oke, siap. Berita di Indonesia saat ini gitu kan. Oke, kita berbicara perkembangan zaman di mana semua teknologi itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan manusia. Nah, aku kira berita sekarang itu lebih dominan kepada kliknya masyarakat. Atau clickbait atau gimana? Tidak clickbait. Kalau clickbait itu memang ada beberapa media yang membutuhkan rating untuk istilahnya itu bukan aja sih, pembaca lebih banyak berlama-lama di medianya dan banyak menyentuh beberapa berita yang ada. Nah, artinya berita saat ini tetap dia masih memiliki roh sebagai informasi untuk masyarakat, mendidik masyarakat, memberikan hiburan dan merubah sebuah kebijakan yang salah menjadi yang lebih baik seperti itu. Cuma caranya dan hasilnya memang berbeda dengan bentuk online, karena orang sudah memakai HP dan mereka lebih memilih dapat berita ya dari online. Ya. Nah, di samping itu muncullah yang namanya media sosial, di mana media sosial itu lebih kayak seperti Instagram, ada informasi, dan itu jatuhnya adalah citizen journalism. Nah, jadi citizen journalism dia hanya datang, melihat, melaporkan, dan hanya istilahnya citizen journalism dia cukup 5W. Tapi satu hanya tidak ada. How? Ada where, when, what, sama who kan. Nah, 5W itu sudah menjadi sebuah produk jurnalisme. Tetapi how di sini adalah salah satu bagian di mana sebuah berita akan lebih bagus ketika kita bisa menjelaskan lebih dalam kenapa itu bisa terjadi, siapa yang melakukan itu, kenapa dia harus melakukan itu. Dan itu unsur yang paling penting ya sebenarnya. Unsur yang paling penting adalah how. Karena orang akan bertanya, kok bisa terjadi begini sih? Sorry, kita ambil contoh Gisel gitu. Bilangnya udah ada Gisel terlibat dengan video porno sama salah satu orang, terus tersebar nih, udah gitu ya, tanggal sekian di tempat sekian. Ada pasti yang bertanya, kok bisa ya? Nah, artinya ada yang pasti bertanya di situ, kok bisa ya kesebar, kok bisa ya melakukan. Nah, how di sini itu adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui oleh masyarakat, tapi dia tidak punya caranya. Nah, di sini ada jurnalisme, peran wartawan. Dia datang, terjun ke lapangan, tanya, ini persoalan seperti ini, kenapa terjadi seperti itu, karena gini, karena punya bilang dan lain sebagainya. Terus ada beberapa orang yang memanfaatkan dan menyalahgunakan, akhirnya menyebar itu begini. Dan itu salah satu citizen journalism. Citizen journalism lebih kepada ke media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, seperti itu. Nah, itu akan dilanjutkan oleh teman-teman wartawan dengan bentuk sebuah tulisan panjang. Nah, muncullah media-media yang mainstream ya, kayak TV dia membahas, video online dia membahas juga. Karena dia ada unsur how di situ lebih menjelaskan lebih detail. Oke, kita bisa berbicara bahwa media sosial juga bisa memberikan how. Gitu. Tapi how di sini apakah dia terjadi di lapangan? Apakah tidak? Karena sebuah isu kita harus mengerti ketika kita tahu di lapangan seperti apa gitu. Oke, tadi kita tidak bahas tentang citizen jurnalis. Terus untuk Mas Tora sendiri sebagai seorang jurnalis, berita apa yang menurut Mas Tora selama ini pernah diberitakan khususnya di Suara.com dari itu apa? Berita yang paling berkesan atau menarik buat dari Mas Tora sendiri? Yang menarik adalah kita membahas sisi dari orang lain, masyarakat bawah. Banyak hal-hal yang sebenarnya tidak kita ketahui. Persoalannya adalah
eh, yang kita pernah bahas, yang aku pernah bahas itu pertama pelecehan seksual, sorry ya, itu salah satu hal yang cukup menjadi persoalan sampai kemarin GBR dengan Omnibus Law, ada undang-undang pemerintah segera mengesahkan undang-undang PKS dan lain sebagainya. Dan itu penting karena persoalan seperti itu tidak pernah selesai seperti itu. Salah satu hal yang menjadi sorotan aku juga, nah persoalan-persoalan seperti ini masyarakat yang tidak digubris oleh pemerintah itu yang perlu disorot seperti itu. Nah artinya dari aku sendiri sebagai wartawan di Suara itu melihat banyak hal persoalan di masyarakat yang belum selesai dan itu perlu diangkat. Bagaimana caranya masyarakat itu tuh dia menjerit, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita punya kebijakan yaitu pemerintah, kita punya aturan dari pemerintah, kita harus mengikuti mereka seperti itu. Disinilah hadir kita. Persoalan dulu, ini persoalan besar. Ya kita tidak akan bisa merubah, wartawan hanya memberikan informasi tapi kita harus mendorong itu. Nah itu tadi kan fungsi kita juga membuat sebuah kebijakan pemerintah agar dia berpikir ulang bahwa persoalan di masyarakat itu seperti ini, kamu harus bisa merubah. Berarti artinya bangsa Indonesia sendiri juga mengalami kemunduran ya tanpa adanya wartawan. Akan mengalami sebuah kemunduran tanpa adanya wartawan. Karena wartawan pun juga akan membantu masyarakat untuk meng-up suatu berita yang harusnya diberitakan dan secara realita pun juga pemerintah juga tidak mendengar secara langsung dan itu adalah budaya wartawan. Kalaupun tidak ada wartawan bisa mundur apa enggak itu ini masih menjadi sebuah perlu kita komunikasikan lagi, maksudnya perlu dikoordinasikan lebih dalam karena ya wartawan hadir di sini untuk memberikan sebuah informasi persoalan-persoalan yang ada di lapangan seperti itu. Nah, apakah itu bisa menjadi faktor sebuah bangsa mundur apa enggak? Tidak ada wartawan itu tidak bisa menyimpulkan seperti itu karena masih ada orang-orang pakar gitu kan, ada orang aktivis yang dia bisa menyuarakan gitu. Oke, mereka punya wadah, siapa wartawan, tapi saat ini mereka juga punya wadah apa media sosial karena pengaruh media sosial sudah cukup sangat besar gitu. Dan saat ini pun sebuah persoalan masyarakat kan muncul dari media sosial gitu. Dia memberikan kesah gitu. Wah, aku habis ditempelin sama ini, masa dari komunitas seperti. Nah akhirnya kita tahu, oh iya persoalan ini harus diangkat karena kita buat tahu juga itu harus mengerti di media persoalan di media sosial seperti apa. Nah itu isu yang bisa kita angkat, akhirnya kita kembangkan. Jadi ketika wartawan pun tidak ada, aku pun belum bisa mengamini bahwa itu akan menjadi sebuah kemunduran bagi bangsa dan juga. Oke, karena memang berarti sudah punya wadah tersendiri ya gitu ya. Instagram dan sebagainya. Media sosial. Oke, kita lanjut tentang Mas Tora sendiri. Jurnalis, buat teman-teman yang pengen jadi jurnalis itu apa sih yang harus dilakukan untuk awal untuk menjadi seorang jurnalis? Itu tipsnya apa supaya bisa masuk ke suara.com, ke Suara Merdeka dan sebagainya? Ya. Kalau aku sendiri mungkin akan berbeda jawabannya dengan wartawan lain. Tapi modal utama jurnalisme adalah kamu bisa melihat sebuah persoalan itu sampai ke akar. Yang kedua, kamu bisa menulis. Itu paling pakem ya. Itu jelas. Oke. Nah, ketiga adalah kamu bisa menceritakan sebuah apa yang kamu lihat itu dalam sebuah tulisan sendiri. Nah, maka dari itu kamu harus bisa melihat lebih dalam. Tidak hanya melihat saja, kamu juga harus merasakan. Nah, kenapa jurnalisme itu dituntut untuk dekat dengan persoalan? Artinya kamu harus terjun langsung, kamu harus jadi
mereka, kamu harus merasakan keadaan mereka seperti itu. Oke. Itu untuk tipsnya. Nah di sisi lain kamu juga harus istilahnya bisa melihat segala sisi, tidak hanya satu sisi ya. Tidak hanya masyarakat, kamu juga harus bisa melihat dari pemerintahan, dari orang-orang besar, karena tidak mudah juga loh misalkan kita punya keluhan kebijakan pemerintah, dia mau membuat sebuah kebijakan tapi dia juga harus melihat keadaannya di luar seperti ini gitu. Artinya itu harus dikomparasikan, kamu harus bisa melihat dari kesulitan yang ada di atas, kamu juga bisa melihat dari kesulitan yang ada di bawah. Oke, berarti emang harus dari dua sisi ya. Dari dua Perspektifnya sisi. pun juga harus. Ya, makanya ada cover keberimbangan. Dan wawasannya pun juga harus besar. Wawasan juga harus besar. Ya, tipsnya yang paling gampang kamu suka baca lah ya. Baca. Itu jelas Suka baca. Bisa melihat segala hal dari beberapa sisi seperti itu. Yang dibutuhkan juga. Oke. Yang terakhir mas, harapan untuk jurnalis ke depan untuk bahasa Indonesia sendiri itu apa mas? Dari mas Toran ini. Kalau aku sendiri harapannya sebenarnya mungkin ini harapan masyarakat juga sih. Ya, jurnalisme itu bisa lebih berimbang lagi. Karena memang kita dituntut di media sosial, di media online adalah berita yang cepat seperti itu. Kadang pun keberimbangan kita harus membuat sebuah potongan-potongan dan akhirnya menjadi ada yang melihat satu berita tidak ada keberimbangan, dianggapnya wah ini cuma punya keberpihakan ke satu sisi gitu. Padahal kita sudah punya tulisan lagi kelanjutannya seperti itu dijawab oleh pihak yang lain seperti itu. Dan yang saat ini di jurnalis kewartawan sendiri yaitu dia persoalan kita dituntut untuk cepat, kita dituntut untuk memahami persoalan masyarakat sampai ke akar, tapi kita dituntut untuk lebih dominan dalam mengirim berita, kecepatan berita, dan itu ada beberapa yang miss seperti itu. Okay. Sejauh ini jurnalisme wartawan masih pakem dengan gayanya dia, dengan cara dia bekerja seperti itu. Nah, karena berkembangnya zaman itu ada beberapa hal yang akhirnya berkurang seperti itu. Dan harapannya adalah muncullah wartawan muda, muncullah orang yang mau dekat dengan masyarakat, mau melihat persoalan Indonesia, karena Indonesia butuh berkembang. Wartawan bisa membantu dengan cara mewadahi mereka dan memberikan lidah masyarakat ke pemerintah untuk lebih baik. Oke, masuk Pak. Luar biasa. Jadi mungkin itu ya. Kita itu mungkin question yang terakhir mas. Oke. Ada berapa ice breaking di sini yang udah disiapin sama tim produksi atau tim coachingnya sendiri. Oke. Itu formatnya adalah kita bakalan kasih sebuah pilihan. Ada 2 pilihan. Dan Mas Tora juga harus jawabnya cepat. Begitu? Iya. Kayak media online ya. Kayak media online. Oh iya. Nah, harus itu harus cepat. Nah, kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya disambung diaduk atau langsung. Jawabnya cepat. Nah, seperti itu. Oke. Ya, kita mulai ya. Cuma 2 pilihan. Cuma 2 pilihan. Dan itu harus cepat. 2 pilihan. Oke, besok. Mulai. Sarapan nggak sarapan? Sarapan. Cetak digital. Menulis merekam. Depan kamera, belakang kamera. Belakang kamera. Ditanyain, nanyain dong. Film, berita. Keluarga, uang. Iya. Ayo. Keluarga. Oke, keluarga. Karir, hobi. Karena dua-duanya udah masuk ya. Iya. Lapangan, kantor. Lapangan. Oke, kenapa lapangan mas? Nah itu tadi, ketika kita bisa
tahu semua hal itu kan di lapangan. Oh gitu ya. Kita akan lebih kita akan lebih merasakan bahwa ya kamu merasakan hal yang dirasakan masyarakat. Oh, jadi emang pilihan emang lebih dalam Jepang ya. Lebih di lapangan. Oke, mantap. Lanjut, formal casual. Kasual. Oke, formal casual. Berarti di lapangan pun juga Mas Tora casual atau Iya. atau tergantung juga tergantung dengan narasumber. Kalau narasumber ya itu mungkin salah satu yang harus digarisbawahi. Iya. Cuma hari-hari pun ya udah kita seperti ini gitu. Pesan gitu. Tapi jangan celana pendek sama sandalan juga gitu kan. Harus bisa mengikuti kondisi. Sopan lah. Oke, boleh. Terus live tapping. Iya. Ayo teman, ayo Live. Oh ya, oke, live. Oke. Kalian pernah live Mas? Pernah live? Ya kita juga harus. Jadi kan kita media kan kita juga harus bisa merekam gitu. Karena tidak hanya tulisan. Oke. Kadang kita juga harus tolong dong kamu yang di lapangan nih ada demo pakai akun Facebookmu kamu live gitu. Ya itu karena beberapa orang kan dia butuhkan visual di lapangan tuh gimana tuh aku di mana di lokasi kan nggak tahu. Contohnya waktu kemarin kayak ya yang terakhir di DPR yang pecah gitu ya itu harus direkam. Untung saya langsung pulang. Nah kalau enggak Oke, boleh. Lalu apa lagi tadi? Oh ya, Najwa Rossi. Mantap. Koran majalah. IG Twitter. Setuju. Karir pacar. Kayak pacar ya. Aku nggak tahu sih kalau ini. Karena nggak tahu ini masih si Mas Nur punya pacar apa nggak. Terus jurnalis desainer. Cepat. Jurnalis. Iya, karir soalnya. Wah, bahaya itu. Oke, jadi mungkin itu aja. Makasih Mas buat waktunya. Kita udah sharing banyak banget wawasannya juga kita tambah tentang jurnalis dan tentunya juga tentang banyak hal yang kita belajar dari Mas. Jadi makasih banget buat waktunya. Terima kasih juga Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di jurnalis tentunya. Sama mereka pun juga kita menggunakan informasi yang penting khususnya di dunia gitu. Jadi thank you Mas Ora. Kita tutup podcast kita di Watsi obrolan seputar profesi dan seputar informasi profesi. Masih Mas. Siap.